Konon, kawasan kuburan di jalur pendakian Linggarjati yang ada di Gunung Ciremai menjadi area penguburan bagi kuda-kuda pada masa penjajahan Jepang. Ketika itu, kuda-kuda dari penjajah Jepang yang sudah tewas akan dikuburkan di tempat yang sekarang dikenal sebagai pos kuburan kuda. Untuk penyebabnya, konon kuburan kuda di jalur pendakian Gunung Ciremai via Linggarjati dulunya adalah tempat bertanam kopi. Tentara Jepang biasanya juga hadir di tempat itu untuk mengawasi para masyarakat yang melakukan proses penanaman di kebun kopi. Di sana, para pekerja Romusa akan diawasi oleh Kempetai atau tentara pengawas dari Jepang. Hingga kini masih banyak tuh cerita-cerita mistis tentang gangguan hantu di kawasan ini. Kabarnya nih, banyak orang yang bersaksi pernah diganggu dengan suara ringkikan kuda. Untuk lokasinya, area kuburan kuda hanya dapat ditemui bila melewati jalur pendakian Linggarjati yang dimulai dari desa Linggarjati di ketinggian 663 meter di atas permukaan laut. Kemudian kalian akan melewati pos Cibunar. Dan bila kalian masih kuat nih, pos selanjutnya adalah yang kalian akan temui adalah pos Kondang Amis di ketinggian 1180 meter di atas permukaan laut. Lalu baru nih kalian akan menemui pos kuburan kuda di ketinggian 1430 meter di atas permukaan laut. Pendakian lewat jalur Linggarjati memang sangat ekstrim. Nah, kebanyakan pendaki butuh waktu sekitar 12 jam bila melewati jalur pendakian yang satu ini. Bila kalian ingin mencapai puncak Gunung Ciremai. Seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya tentang salah satu jalur pendakian yang paling mengerikan yang ada di Gunung Ciremai. Yang bisa kalian tonton di atas sini. Kalian bisa tonton dulu aja ya kalau kalian ingin mengetahui salah satu jalur pendakian yang paling mengerikan ini. Kisah kuburan kuda di jalur Linggarjati ini memang sudah banyak tuh cerita-cerita mistis yang sudah berkembang di masyarakat sekitar. Bahkan nih, para pendaki juga memiliki kisah mistisnya masing-masing. Seperti cerita dari salah satu akun Instagram yang menceritakan tentang salah seorang pendaki yang mendaki bersama kawannya tetapi dihantui oleh penunggu pos kuburan kuda. Oh iya, ini berdasarkan pengalaman pribadi, sebut saja namanya Udin nih. Dia ini mengalami pengalaman mistis ketika melewati pos yang satu ini. Yang dimana ketika itu, Udin itu baru pertama kali mendaki gunung. Tetapi, Udin menaiki gunung ini tidak sendirian. Dia ditemani oleh kedua temannya. Jadi, bila di total ada 3 orang dalam cerita ini yang menaiki Gunung Ciremai via Linggarjati melalui pos kuburan kuda. Pendakian dimulai sore hari, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya itu perjalanan itu lancar-lancar aja tuh, nggak ada gangguan, nggak ada halangan apapun. Sampai waktunya maghrib, Udin bersama teman-temannya ini berhenti di pos Condrangamis. Di tempat itu, Udin bersama teman-temannya menyempatkan diri untuk sholat, bersih-bersih, dan makan. Perjalanan baru dilanjutkan ketika pukul 20.30 atau setengah 9 malam tuh. Ketika berangkat ini, mereka itu cuma satu-satunya rombongan yang melewati pos kuburan kuda. Jadi nggak ada tuh rombongan lain yang mengikutinya ataupun ada rombongan lain di depannya. Jadi pada malam itu, Udin bersama 2 temannya benar-benar sendirian mendaki gunung malam-malam. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa sih mereka nggak mau tunggu dulu waktu pagi tiba daripada harus memaksakan diri menaiki gunung malam-malam? Jawabannya adalah mereka ini ingin menaiki gunung tersebut sebelum waktunya matahari terbit dan harus sudah sampai di puncak Gunung Ciremai.
Pada awalnya perjalanan mereka itu lancar-lancar aja tuh, nggak ada gangguan apapun yang mengganggu perjalanan mereka. Sampai di tengah perjalanan, kawannya Udin ini mengalami kram di kaki kirinya. Rombongan pun terpaksa harus dihentikan dan menunggu kawannya Udin ini untuk mendingan dulu atau istirahat dulu. Dan baru lanjut ketika kawannya ini sudah sehat. Singkat cerita, ketika kawannya Udin ini sudah mendingan dan mulai melanjutkan perjalanannya lagi, baru tuh beberapa menit mereka berjalan, gak sampai setengah jam, tiba-tiba kakinya yang sebelah kanan dari kawannya Udin tadi ini juga ikut kram. Dan kali ini, hawanya menjadi sangat dingin. Dirasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, Udin bersama dua teman lainnya segera memasang sebuah tenda agar bisa beristirahat terlebih dahulu. Ya setidaknya menunggu udara aja ini mendingan, ataupun ya menunggu ada rombongan lain agar bisa bareng-bareng. Karena terlalu berbahaya juga kan bertiga menaiki gunung sendirian dan tengah malam. Setelah mereka mau membangun tenda dan beberes-beres, akhirnya mereka ini memasuki tenda itu dan istirahat. Sekitar pukul 12:30 malam, saat dua temannya Udin ini sudah tertidur lelap, Udin ini malah terjaga dan gak bisa tidur sendirian. Dikala dia ini bengong karena gak bisa tidur, dia mendengar sesuatu yang sangat mencurigakan. Ia tiba-tiba mendengar banyak banget suara jejak kaki yang menghentakkan kakinya dan menginjak dahan, ranting, dan daun yang sudah layu. Menyadari hal tersebut, Udin segera bangun dan mengeceknya keluar tenda. Namun ketika dicek keluar, tiba-tiba suaranya itu menjadi hening lagi. Melihat kondisinya itu dan merasa nggak ada apa-apa, Udin akhirnya memutuskan untuk masuk lagi ke dalam tenda dan berusaha tidur kali ini. Tak selang berapa lama ketika Udin ini barusan masuk tenda dan siap-siap mau tidur, tiba-tiba dia itu mendengar suara lagi seperti sebelumnya. Tetapi kali ini suaranya itu sangat dekat dan bahkan jumlahnya ini diperkirakan melebihi dari jumlah suara sebelumnya. Udin yang kala itu merasa semakin janggal dan menyadari kalau hal ini bukan sesuatu yang normal atau berasal dari makhluk hidup. Udin jelas merasa merinding dan ketakutan. Di tengah ketakutannya, Udin ini menyadari kalau salah seorang temannya ini masih terjaga. Dan kemudian Udin juga menanyakan kepada kawannya ini yang masih terjaga, apakah kawannya ini juga mendengar suara yang sama seperti yang Udin dengar saat itu. Temannya ini pun menjawab kalau dia itu tidak mendengar suara tapak kuda ataupun suara tapak dari seorang tentara. Tetapi dia malah mendengar tangisan bayi. Mendengar hal tersebut, Udin dan juga kawannya ini merasa semakin merinding dan kali ini benar-benar bukan main. Mereka pun gak bisa tidur semalaman hingga sampai pukul 3 pagi. Baru tuh suara-suara mengerikan itu menghilang dan mulai digantikan oleh suara pendaki yang lalu lalang melewati tenda mereka. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah cerita dari Udin ini valid? Atau mungkin cerita dari Udin ini hanya seperti halusinasi ke atas keparanoidan mereka sendiri ketika menaiki gunung? Ditambah lagi, ini baru pengalaman pertama Udin menaiki gunung ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya ini, aku akan ngebahas tentang salah satu simbol pertanda kematian. Mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu tuh simbol yang satu ini, karena menjadi salah satu ikon tanda kematian. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, gimana sih ceritanya ini? Gimana sih juga asal-usulnya? Kalau kalian merasa video kali ini kurang serem lah, kalian bisa langsung menonton video di atas ini yang sudah aku rekomendasikan, karena di video ini sangat-sangat jaremin. Atau yang di bawah ini adalah salah satu rumah horor paling angker yang ada di dunia.
I'll see you guys next time. Bye.